Kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan. Ia adalah pusat dari seluruh gerak hidup manusia. Ketika Piti, harimau kecil, dan burung duduk bersama dan bertanya, apa sebenarnya makna terdalam dari La ilaha illallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan hati dan menakjubkan bila dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Sebuah kalimat yang menenangkan jiwa, menguatkan tubuh, dan memperbaiki cara kita melihat hidup. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Betul, kalimat ini selalu membuat dada aku ringan. Aku ingin memahami maknanya lebih dalam. Nah, benar. Kalimat ini pernah menolong banyak hati yang gelisah. Kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan. Ia adalah pusat dari seluruh gerak hidup manusia. Ketika Piti, harimau kecil, dan burung duduk bersama dan bertanya, apa sebenarnya makna terdalam dari La ilaha illallah? Jawabannya bukan teori panjang, tapi perjalanan menuju ketenangan. Mungkin ini tentang siapa yang benar-benar mengisi hati kita. Dan tentang kemana hati kembali ketika lelah. Jika begitu, aku ingin belajar kembali dari awal. Saat seseorang mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, tubuh merespons. Otak menghasilkan gelombang alfa dan theta, gelombang yang muncul ketika manusia berada dalam kondisi paling damai, paling rileks, dan paling dekat dengan kejernihan hati. Sains pun mengakui, hati yang mengingat Allah menjadi lebih tenang. Ada satu saraf panjang yang menghubungkan otak, jantung, dan organ penting lainnya, vagus nerve. Ketika seseorang berzikir dengan pelan ritmis dan penuh penghayatan, saraf ini aktif, detak jantung menurun, nafas melambat, hormon stres ikut menurun. Berarti, zikir itu seperti tombol reset untuk tubuh ya? Betul, ia bukan hanya ibadah, ia adalah terapi biologis. Kadang kita menemukan momen lucu, seperti harimau kecil yang mencoba berzikir, tapi nafasnya kepanjangan. Aku cuma ingin ikut kusuk. Tidak apa-apa, zikir bukan lomba. Justru disitulah indahnya. Zikir adalah perjalanan hati. Saat stres turun, imun tubuh naik. Tubuh manusia sangat responsif terhadap kondisi jiwa. Senyum, syukur, dan ketenangan meningkatkan aktivitas sel pelindung. Zikir yang lembut membuat tubuh masuk ke mode healing. Para ulama dan peneliti sepakat, ketika hati tenang, tubuh ikut sembuh. Itulah mengapa hati yang sibuk tak pernah benar-benar pulih. Dan hati yang dekat dengan Allah pelan-pelan sembuh. Allah berfirman yang artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalimat ini bukan sekedar metafora, ia adalah realita biologis. Ayat ini terbukti di laboratorium dan terbukti di hati. Terkadang burung hantu ikut-ikutan tenang sampai hampir tertidur. Zikir memang sangat menenangkan. Itu hanya tanda satu hal, manusia, bahkan hewan sekalipun, mencari ketenangan. Bagaimana cara mengamalkan La ilaha illallah secara ilmiah dan spiritual? Ucapkan pelan, selaraskan dengan nafas, rasakan maknanya, cukup 3 menit setiap hari. Kuncinya bukan banyaknya, tetapi hadirnya hati. Berarti aku bisa mulai dari sedikit, tapi sungguh-sungguh.
Itu sudah lebih dari cukup. Jika dilakukan terus-menerus, zikir mengubah cara otak merespons hidup. Marah lebih cepat reda, cemas lebih mudah hilang, tidur lebih nyenyak, tubuh menghadapi masalah dengan tenang. Ketenangan ternyata adalah kekuatan. La ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Ia pusat keteguhan hati, kalimat yang membuat para nabi kuat, para sahabat tegar, dan kita tetap berdiri di tengah hidup yang tidak mudah. Kalimat ini menenangkan jiwa, menguatkan tubuh, menguatkan niat, dan membawa kita kembali kepada Allah dengan hati yang lembut. Di setiap sudut bumi, alam sebenarnya sedang berkomunikasi. Pohon menyampaikan peringatan lewat gelombang kimia. Jamur bawah tanah bekerja seperti kabel internet alami. Dan hewan menjadi sinyal awal perubahan ekosistem. Jika manusia mau mendengar, mereka akan tahu lebih cepat dari sensor apapun. Namun, manusia modern membaca pesan alam dengan cara yang terlambat. Ketika burung berimigrasi tak sesuai musim, ketika serangga menghilang, kita sering menganggapnya hal yang biasa. Padahal, itu panggilan darurat pertama. Kami berpindah bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Sains berusaha menjelaskan perubahan ini melalui data. Tapi data tidak menunjukkan emosi. Hewan merasakannya lebih dulu. Ketika hutan berubah aroma, kami tahu ada yang salah. Jika manusia ingin bertahan, mereka perlu belajar dari dua guru terbesar, data dan alam itu sendiri. Keduanya tidak saling bertentangan. Yang satu berbicara lewat angka, yang lain lewat perubahan kecil yang jarang diperhatikan. Perubahan terbesar justru terjadi pada makhluk yang tak terlihat. Mereka yang mengatur oksigen, mengurai tanah, dan menjaga laut tetap hidup. Jika mereka runtuh, seluruh kehidupan runtuh. Kita tidak sedang menyelamatkan bumi. Kita sedang menyelamatkan rumah kita sendiri. Alam sudah tahu caranya pulih. Manusia hanya perlu mengikuti ritmenya. Lalu, pertanyaan akhirnya sederhana. Apa kita siap mendengar suara-suara kecil itu sebelum semuanya terlambat? Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga zikir kita menjadi cahaya di hati, pikiran, dan seluruh tubuh. Sampai bertemu di kajian sains Islami berikutnya.